warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Piambali dengan NIM 134622316 dari kelas B semester 4. Saya asal dari kampus TKS Bakti Nusantara Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis beban kerja. Yang pertama, langkah 1, menetapkan waktu kerja tersedia. Hari kerja 365 hari per tahun, cuti tahunan 12 hari per tahun, pendidikan dan latihan 5 hari per tahun, hari libur nasional 15 hari per tahun, ketidakhadiran kerja 7 hari per tahun, waktu kerja 8 jam per hari, waktu kerja 326 hari per tahun, jam kerja 2.608 jam per tahun, waktu kerja 156.480 menit per tahun. Selanjutnya, langkah kedua, menetapkan unit kerja dan kategori SDM. Analising keterampilan sikap pendidikan. Yang pertama, mengecek kelengkapan pengisian rekam medis teliti. Yang kedua, menyiapkan rekam medis untuk telah tertutup bertanggung jawab. Selanjutnya, langkah ketiga, menyusun beban kerja, yaitu D3 RMIK. Analising yang pertama, memeriksa kelengkapan 5,8 menit. Yang kedua, menilai konsistensi data 3,3 menit. Kemudian mengidentifikasi ketidaklengkapan 2,3 menit. Mengusulkan koreksi 3,5 menit. Standar beban kerja 42.062 menit. Rata-rata 3,72 menit. Langkah selanjutnya, langkah 4, menyusun standar kelonggaran. A. Waktu kerja tersedia sama dengan 1.556.480. Faktor kelonggaran: istirahat, sholat, dan makan. Rapat 2 jam per minggu dalam kurung 2 jam kali 52 minggu per tahun sama dengan 104 jam per tahun sama dengan 6.240 menit per tahun. Istirahat, sholat, dan makan 60 menit per hari sama dengan 6 jam per minggu dalam kurung 6 jam kali 52 minggu per tahun sama dengan 312 jam per tahun sama dengan 18.720 menit per tahun. Selanjutnya, langkah kelima, perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Jika diketahui bahwa kunjungan rawat inap adalah 20.000 orang, kunjungan rawat jalan 21 orang, dan IGD 37.500 orang, maka kuantitas kegiatan pokok untuk petugas analising adalah 78.500. Jika standar beban kerja bagian analising adalah 42.062 menit dan standar kelonggaran 0,15, maka perhitungan kebutuhan tenaga bagian analising adalah kebutuhan tenaga sama dengan 78.500 tambah 0,15 sama dengan 42.062 sama dengan 1,86 tambah 0,15 sama dengan 2,01. Pasien rawat inap 3 tahun terakhir. Tahun 2022 jumlah 23,675. 2023 31,834. 2024 37,520. Jumlah 93.029. Kemudian ada langkah pertama, tentukan deskripsi kerjanya. Tugas pokok petugas analising. Yang pertama, mengecek ketepatan waktu pengembalian rekam medis. Yang kedua, mengecek kelengkapan pengisian rekam medis. Yang ketiga, menyiapkan rekam medis untuk telah tertutup. Kemudian langkah kedua, tentukan waktu kerja. Yang pertama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 9 sama dengan 3 jam. Jumat dari jam 8 sampai jam 10 sama dengan 2 jam. Sabtu dari jam 8 sampai jam 11 sama dengan 3 jam. Total jam kerja seminggu sama dengan 17 jam. Langkah ketiga, tentukan angka ideal. Yang pertama, 1 tahun sama dengan 52 minggu, cuti per tahun sama dengan 2 minggu, hari libur per tahun sama dengan 4 minggu, kemudian minggu kerja per tahun sama dengan 46 minggu, jam kerja per minggu sama dengan 17 jam, jam kerja per tahun sama dengan 808 jam per tahun. Kemudian langkah 4, tentukan jumlah capaian beberapa tahun terakhir. Yang pertama, tahun 2022, jumlah pasien 23.675, 2023 31.834, 2024 37.524, jumlahnya 93.029. Langkah kelima, tentukan beban kerja dengan metode kuadrat kecil.
A sama dengan sigma Y sama per N sama dengan 93.029 dibahagi 3 sama dengan 31.009. Kemudian sigma XY per sigma X2 sama dengan 13.845 per 2 sama dengan 6922,5. Beban kerja tahun 2025 Y sama dengan A tambah X sama dengan 31.009 tambah 6,922,5 kali 5 sama dengan 31.009 tambah 34.612,5 sama dengan 65.621,5. Selanjutnya langkah 6, tentukan standar waktu kerja. Pengamatan waktu KLPCM. Pertama, pengamatan waktu. Pertama 1 67 2 77 3 85 4 104 5 99 6 112 7 50 8 74 9 69 10 88. Jumlah 825. Waktu normal sama dengan jumlah waktu pengamatan per jumlah pengamatan sama dengan 825 per 10 sama dengan 82,5. Standar waktu kerja sama dengan waktu normal tambah dalam kurung waktu normal kali persen allowance sama dengan 82,5 tambah dalam kurung 82,5 kali 5% sama dengan 82,5 tambah 12,37. Hasil terakhirnya 94,87. Kemudian langkah 7, tentukan target per jam. Target per jam sama dengan 1 jam per standar waktu sama dengan 3.600 per 90. Selanjutnya langkah ke-8, hitung kebutuhan jumlah tenaga kerja, yaitu jumlah beban kerja per tahun per target per jam kali jumlah jam kerja per tahun sama dengan 65.621,5 per 38 kali 897 sama hasil jumlahnya 2,15. Kebutuhan tenaga kerja adalah 2 orang. Jadi, kesimpulannya adalah kebutuhan tenaga melalui metode WISN adalah 2 orang, sedangkan untuk FT adalah 2 orang juga. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.